Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini saya lagi memperbaiki sebuah kulkas Polytron tidak dingin ya. Jadi untuk kerusakan kulkas Polytron satu pintu tidak dingin ini, dia mengalami kebocoran kondensor alias kebocoran freon teman-teman ya. Nah, ini letaknya di bagian kondensor. Kenapa saya bilang di bagian kondensor? Karena saya bertanya kepada pemiliknya, teman-teman ya. Jadi kasusnya itu ketika kulkas ini masih dingin, dan setelah itu dinginnya itu semakin lama semakin berkurang ya. Semakin lama juga semakin habis untuk bunga esnya, teman-teman. Nah, ini berarti ada kebocoran, teman-teman ya. Beda lagi dengan oli kompresor naik. Nah, di bagian freezer di sini semakin lama semakin habis, maka dari itu saya langsung ganti kondensor. Nah, di sini langsung aja kita bagaimana untuk cara pemasangan kondensor atau cara mengganti kondensor ya. Kita pastikan dulu kita flushing semuanya, teman-teman ya. Jadi kita flushing di bagian evaporator. Jadi kita tetap flushing di bagian evaporator, takutnya nanti ada oli di bagian evaporator atau di bagian freezernya. Dan kenapa kita harus flushing ya? Karena jika banyak oli di bagian evaporator ini akan menghambat proses pengembunan es, teman-teman ya. Jadi proses es batunya itu lama, teman-teman ya jadinya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemotongan di bagian kondensor. Jadi untuk kondensor kita potong ya, yang menuju ke bodi, kemudian nanti kita sambung ke kondensor yang baru, teman-teman ya. Dan nanti ini kita akan shock ya. Mau kalian flaring itu boleh, teman-teman ya. Nah, ini saya shock. Ini pas banget shocknya, teman-teman ya. Kemarin ada juga yang bertanya berapa diameter untuk shocknya. Di sini saya menggunakan shock 1/4, teman-teman ya. Jadi kalian bisa ikuti shock 1/4. Oke, sekarang langsung kita las terlebih dahulu ya untuk di bagian kondensor yang baru, teman-teman ya. Oke, di sini untuk pengelasan sudah selesai ya. Selanjutnya kita pemasangan filter, teman-teman ya. Jadi di sini filter saya ganti dengan filter yang baru, teman-teman ya. Nah, takutnya filter yang lama itu mengalami ada kotoran ya. Jadi ini saya ganti filter yang baru. Ini juga supaya kulkas tidak buntu, teman-teman ya. Dan kalian bisa ganti juga ataupun enggak, itu terserah kalian, teman-teman ya. Nah, intinya di sini saya pasti ganti filter yang baru, teman-teman. Oke, sekarang kita pemasangan filter yang baru. Di sini saya sama ya, menggunakan shock 1/4 untuk filter ya. Nah, kita pasang seperti ini. Kita sesuaikan aja, teman-teman ya. Dan kemudian di sini kita tambahkan pipa kapiler ya untuk pemakuman. Jadi ini filter isi, teman-teman ya. Kemarin ada yang bertanya juga, ini saya menggunakan filter isi. Jadi saya itu hampir tidak pernah menggunakan filter kosongan, teman-teman ya. Udah pasti saya pakai filter yang isi, karena untuk
filter yang ori itu yang lama itu pasti dia menggunakan filter isi. Nah, ini filter isi bisa menyaring kotoran teman-teman ya, beda dengan filter yang kosongan. Ya, saya mengikuti standar lah teman-teman ya. Oke, pemasangan sudah selesai, baru kita las teman-teman ya. Jadi untuk pengelasan di bagian filter itu jangan terlalu lama teman-teman ya. Usahakan cepat untuk di bagian pipa kapilernya. Nah, ini kalau misalkan terlalu lama itu mengalami kotor ya teman-teman ya. Itu bekas pengelasan. Ini juga bisa menyebabkan kulkas buntu nanti ketika kita isi freon teman-teman ya. Oke, kita las terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, di sini pengelasan filter sudah selesai teman-teman ya. Nah, selanjutnya setelah kita selesai, di sini nanti kita akan coba nyalakan terlebih dahulu teman-teman ya. Kemudian nanti kita akan las di bagian pipa pengisian, dan kita juga cek dulu untuk pipa pengisiannya teman-teman ya. Nah, di sini kita coba nyalakan dan kita coba cek apakah masih ada yang bocor atau tidak ya di bagian las-lasan di bagian filter teman-teman ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang bocor nanti kita nggak bisa vakum teman-teman ya. Jadi udara yang keluar itu terus menerus, nggak bisa berhenti. Dan kemudian di sini kalian bisa flushing dikit-dikit ya, nggak terlalu lama juga nggak masalah ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba las ya di bagian pipa pengisian. Jadi pipa pengisian kenapa nggak pakai pentil? Ya memang saya nggak pakai pentil teman-teman ya, biar menghemat juga untuk biaya servis juga ya teman-teman ya. Oke, di sini saya las terlebih dahulu untuk di bagian pipa pengisian teman-teman ya. Nah, usahakan nggak ada yang terlewati atau pengelasannya masih ada yang bocor. Oke, selanjutnya langsung aja kita las di bagian pipa hisapnya teman-teman ya. Jadi pipa hisap langsung kita las juga. Nah, ini kita las juga. Setelah kita las ya, baru langsung kita ke pemakuman ya. Dan selanjutnya nanti kita pengisian freon. Karena kemarin juga ada yang bertanya juga, ini banyak banget pengisian freon yang bertanya teman-teman ya. Itu saya menggunakan tekanan 15 PSI paling mentok teman-teman ya. Oke, kita las terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, di sini sudah pengelasan sudah selesai. Nah, selanjutnya setelah kita selesai untuk pengelasan, kita coba nyalakan dan kita pasang manifold teman-teman ya. Kita pasang manifold. Nah, kita pasang manifold seperti ini.
Nah, ini proses pemakuman. Kemarin ada juga yang bertanya, kalian bisa lihat untuk pengisian, untuk pemakuman, untuk pemasangan kondensor di sini sudah saya jelaskan, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini sudah mulai turun ya. Jadi udara udah mulai kebuang, teman-teman ya. Dan ini sampai udara itu habis total, teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini sudah hampir 3 menit sampai 5 menit saya tunggu. Di sini kita coba apakah masih ada gelembung atau tidak ya. Kemudian di sini ada juga yang bertanya, "Bang, pakai metil atau enggak?" Nah, terserah teman-teman ya. Nah, cara untuk memakai metil di sini saya jelaskan juga. Nah, ketika sudah selesai seperti ini ya, untuk pemakuman. Nah, ini kita miringkan posisi di bagian filter, kemudian kulkas kalian matikan, kemudian di sini metil akan terhisap ya oleh pipa kapiler. Setelah habis untuk metilnya baru kalian tutup, teman-teman ya. Nah, ini kan sudah habis untuk metilnya, baru kalian tutup dan kalian las, teman-teman ya. Nah, ini posisinya kulkas dalam keadaan mati, teman-teman ya. Tapi bukan dalam posisi hidup, teman-teman ya. Jadi dalam posisi mati. Nah, ini kita kita miringkan ya. Nanti kalau nggak kita miringkan, percuma kita kasih metil, teman-teman ya. Oke, kita buang dulu untuk freon ya. Nah, setelah kita buang seperti ini, itu kita langsung aja kita isi, teman-teman ya. Nah, ini kita isi sampai nanti kita mentok di angka 70 sampai 80 PSI, teman-teman. Oke, sambil lalu kita tutup ya. Ini udah kemungkinan udah selesai untuk pengisian. Nah, ini di angka 75-an, teman-teman ya. Jadi isinya di angka 75. Nah, di sini sudah nyala, kita nyalakan. Nah, ini nanti turun ya. Ini turunnya biasanya di 0 ya. Di atasnya 0 kadang-kadang, teman-teman ya. Nah, ini kita biarkan dulu. Selanjutnya kita las ya di bagian pipa kapiler. Ini pipa kapiler pemakuman kita las supaya nggak bocor ya. Jadi kalau bocor freonnya hilang lagi, teman-teman ya. Jadi kulkasnya nggak dingin lagi. Oke, seperti ini. Oke, usahakan nggak ada yang bocor. Kalau misalnya masih ada yang bocor ya kalian las lagi, teman-teman ya. Ini sepertinya masih, nah ini masih jatuh. Oke, kita coba las lagi ya. Oke, seperti ini aja, udah cukup. Jadi untuk proses pergantian kondensor, pengisian freon di sini sudah komplit sebenarnya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa ikuti, bagi yang pemula kalian bisa ikuti untuk video ini, teman-teman ya. Oke, sudah selesai, kita las. Oke, kemarin ada yang bertanya mengenai kenapa saya isi freon tuh buntu terus ya. Kalian bisa cek lah ya di bagian pipa kapiler, di bagian filternya, di bagian waktu pengelasannya itu kotor atau enggak, teman-teman ya. Oke, di sini untuk tekanan 5 PSI dan kita coba tambahkan lagi untuk tekanan freonnya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan isi di 15 PSI. Jadi 15 PSI ini kalau misalkan kita isi langsung 15 PSI itu nggak langsung nggak langsung jadi ya. Itu proses, teman-teman ya. Nanti ketika evaporator udah dingin itu tekanan akan semakin turun, teman-teman. Nah, ketika sudah turun kalian nggak perlu tambahkan lagi, teman-teman ya. Oke, nanti kita akan lihat hasilnya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya, teman-teman ya, di bagian evaporator. Nah, di sini sudah hawa dingin, teman-teman ya. Jadi proses bunga esnya sudah keluar dan sedikit lagi ini udah full, teman-teman ya. Jadi caranya itu seperti itu, teman-teman ya. Cara menganalisa, cara memperbaiki, cara pasang kondensor serta pemasangan
filter dan juga cara mengisi frame-nya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya jawab teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.